Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisir Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis Ilmuddin. Semuanya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Jika seandainya tidak karena taufik Allah, maka tentu kita tidak akan mungkin hadir dalam majelis ilmu. Karena itu kita patut untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kitab Bulughul Maram, Kitabul Muamalat, masuk pada bab baru, Babul Ghasbi. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Babul Ghasbi utawi iki iku bab nerangaken ghasab. An Sa'id bin Zaid, saking Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, man utawi sapane wong iku iqtata'a ngalap sapa wong sibron ing sakilan minal ardi saking bumi zulman kelawan zalim, tawaqahu mongko ngalungaken ing man sapa Allahu Gusti Allah iyahu ing ya awak dewene man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat min sab'i
aradina saking pitu pira-pira bumi, muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang membahas tentang masalah ghasab. Ghasab itu adalah mengambil harta milik orang lain secara zalim dengan berpedoman pada kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan ghasab. Jadi ketika seseorang itu mengambil hak orang lain atau mengambil harta milik orang lain secara zalim berdasarkan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Karena dia badannya itu kekar, kuat, memiliki kesaktian misalnya, maka kemudian orang yang berbadan krempeng, tidak punya daya kekuatan, kemudian dipaksa untuk menyerahkan harta miliknya secara terang-terangan. Itu namanya ghasab. Atau seseorang karena dia menjadi kepala desa, memiliki kekuasaan, sehingga kemudian tanah milik rakyatnya yang lemah itu kemudian diambil secara paksa dengan kekuasaan yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan apa? Ghasab. Beda dengan mencuri. Kalau sariqah atau mencuri itu mengambil harta milik orang lain, tetapi mu'tamidan alal khiffah. Dia berpedoman pada sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi dia mengambilnya. Ketika pemilik rumah itu keluar dari rumah, dia masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Ketika pemiliknya sedang tidur, kemudian dia mengambil harta milik orang tersebut secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya as-sariqah. Ada lagi yang semacam itu lagi adalah ikhtilas. Ikhtilas itu mengambil harta milik orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi dan lari. Lari. Jadi ketika ada orang sedang lalai, misalnya dia sedang berjalan, sedang lalai, dia dari belakang kemudian ditarik tasnya, kemudian dia lari sekencang-kencangnya biar nggak ditangkap oleh pemiliknya. Itu yang disebut dengan ikhtilas atau copet, kalau dalam bahasa kita mencopet. Semuanya tergolong sebagai maksiat. Ghasab itu maksiat, sariqah itu juga maksiat, ikhtilas juga maksiat. Tetapi yang ada hadnya itu adalah sariqah apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Hadirin rahimakumullah. Nah, bab ini menjelaskan tentang ghasab yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu mengambil harta milik orang lain secara zalim berdasarkan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan ghasab. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain sejengkal saja secara zalim, artinya dia menzalimi orang lain dengan mengambil harta tanah milik orang lain meskipun hanya satu shibr, satu jengkal. Satu jengkal itu segini, satu kilan kalau dalam bahasa kita, satu kilan dari mulai ibu jari sampai jari kelingking. Ini namanya shibr. Nah, kalau ada seseorang mengambil tanah milik orang lain meski hanya sejengkal, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikalungkan 7 bumi di lehernya. Nah, ini yang menunjukkan betapa beratnya azab bagi orang yang berbuat ghasab, yang mengambil harta orang lain secara zalim berdasarkan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya.
Nah, ini biasa dilakukan oleh sebagian orang-orang yang memiliki kebetulan mereka memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan. Kalau orang rakyat biasa sulit untuk melakukan ghasab. Orang biasa yang lemah, rakyat biasa, gimana dia mau menzalimi orang lain? Apalagi dia orang yang dari sisi fisik juga lemah, dia nggak akan bisa ghasab. Nggak ada kesempatan bagi dia untuk ghasab. Tapi kalau mencuri mungkin, kalau mencopet mungkin orang seperti ini. Tapi kalau untuk dosa ghasab itu biasanya dilakukan oleh orang yang punya kekuatan secara fisik atau orang yang punya kekuasaan. Dan meski hanya shiber, bagaimana kalau dia ngambilnya itu 1 hektar, setengah hektar milik orang lain diambilnya. Nah, tentu dosanya lebih besar dan azabnya akan lebih berat. Dia mengambil satu jengkal saja tanah milik orang lain, itu azabnya sudah dikatakan akan dikalungkan 7 bumi di lehernya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan apabila dia mengghasab lebih dari itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mengambil atau memakai sendal temannya tanpa izin itu bukan ghasab. Ini sering kita ingatkan karena tidak pas diterapkan definisi ghasab untuk hal itu. Karena sering di pondok-pondok kadang ada salah kaprah menyebut. Ketika dia keluar dari masjid, kemudian sandalnya nggak ada, dia bilang, siapa yang ghasab sandal saya? Siapa yang ghasab sandal saya? Dia bilang seperti itu. Padahal temannya memakainya tanpa seizin dia. Dan itu perbuatan haram juga, seperti yang sudah kita jelaskan. Hanya saja bukan namanya ghasab. Karena perbuatan maksiat itu bermacam-macam. Mengambil hak milik orang lain secara zalim itu juga bermacam-macam. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Ada kalanya ghasab, ada kalanya sariqah, ada kalanya ikhtilas, dan ada mukes dan sebagainya. Yang itu apa? Atau makes dan sebagainya. Yang itu merupakan mengambil hak milik orang lain secara zalim yang semuanya hukumnya adalah haram, tapi namanya beda-beda. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi inda ba'dhi nisaihi ana ing dalem ngersane sebagiane pira-pira bojo wadone Kanjeng Nabi. Fa'arsalat itu Aisyah yang dimaksud. Fa'arsalat nuli ngirim sapa ihda ummahatil mukminin, salah sijine pira-pira ummahatil mukminin. Artinya istri Nabi yang lainnya. Nah, dikatakan nama yang bernama Sofiyah. Ma'akhadimin sartane pembantu laha kedue ihda ummahatil mukminin. Biqas'atin kelawan lengser fiha kang iku ing dalem qas'ah ta'amun utawi panganan. Fadarabat nuli mukul sapa Aisyah biyadiha kelawan tangane Aisyah. Fakasarat mongko mecah sapa Aisyah alqas'ata ing wadah iku ing nampan utawa lengser. Fadhammaha nuli ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi ing qas'ah wa ja'ala lan dadekaken fiha ing dalem qas'ah at'ama ing panganan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi kulu mangana sapa sira. Wa dafa'al qas'ata sahihah
wa dafa'alan paring sapa Kanjeng Nabi al-qas'ata ing lengser al-sahihata kang bagus, kang bener lir rasuli kedue utusan. Rasul di sini bukan Kanjeng Nabi, lir rasuli maring utusan. Wa habasa lan ngeker al maksurata ingkang den pecah. Rawahu al Bukhari wa Tirmidzi wa samma dharibata lan nyebut ad-dharibata ing wadon kang mukul Aisyata ing Aisyah. Wa zada lan nambah faqala nuli dawuh sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'amin. Panganan iku kelawan panganan wa inaun lan wadah bi inain kelawan wadah wa sahhahahu. Hadirin rahimakumullah. Ini kisah tentang sesuatu yang terjadi di rumah Nabi, yang terjadi di rumah tangga Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki istri bukan hanya satu, tetapi istri Nabi ada beberapa, lebih dari 4 istri Rasulullah, dan itu kekhususan bagi beliau. Dan sudah kita pelajari juga bahwa Nabi itu orang yang adil dalam hal-hal yang diwajibkan untuk berbuat adil kepada istrinya, maka beliau itu telah berbuat adil kepada mereka. Kemudian juga sudah kita bahas bahwa Nabi adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Akhlaknya paling baik, akhlaknya paling mulia terhadap istri-istrinya. Tidak pernah berbuat zalim terhadap istri-istrinya. Itu yang kita ketahui tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara istri-istri Nabi itu juga ada sempat terjadi saling cemburu satu dengan yang lainnya. Dan itu sesuatu hal yang wajar ya, antar perempuan, antar laki-laki. Kecemburuan itu atau al-ghairah itu sering terjadi. Apalagi dalam keluarga yang biasa. Ini dalam keluarga Nabi yang kita katakan semua istri Nabi itu adalah sholihat, waliyat. Semuanya perempuan-perempuan sholihah, semuanya perempuan-perempuan yang wali, bukan perempuan-perempuan biasa. Itu ada juga kecemburuan di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau dalam keluarga biasa, kalau ada seorang laki-laki misalnya berpoligami, maka hampir dipastikan akan terjadi kecemburuan satu dengan yang lainnya. Istri pertama cemburu kepada yang kedua cemburu dengan yang pertama, atau yang ketiga, keempat, itu akan terjadi kecemburuan. Jangankan dengan sesama istri yang sudah jadi istrinya. Kalau suaminya misalnya dekat dengan perempuan yang lainnya pun istrinya juga bisa cemburu. Apalagi itu karena itu bukan istrinya. Sehingga sangat wajar. Di kalangan istri-istri Nabi juga terjadi kecemburuan itu. Di antaranya yang dikisahkan di sini yaitu antara Aisyah dan Sofiyah. Keduanya adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di saat itu datang seorang utusan dari istri Nabi yang lainnya yang bernama Sofiyah dengan membawa nampan yang berisi makanan. Membawa nampan yang berisi makanan akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui itu, Sayyidah Aisyah mengetahui ini kok ada makanan dikirim dari Sofiyah, istri Nabi yang lainnya. Itu makanannya ditampel sama Sayyidah Aisyah sehingga jatuh pecah. Wadahnya itu pecah. Karena apa? Karena
kecemburuan dari Sayyidah Aisyah terhadap Sofiyah. Nah, di sini bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti kita sampaikan, Nabi orang yang berakhlak mulia. Beliau tidak lantas kemudian marah-marah kepada Sayyidah Aisyah, apalagi diperlakukan tidak baik, enggak. Nabi tidak melakukan itu, tetapi ini juga kaitannya dengan masalah harta. Masalah di sini ada, kalau sekarang semacam piring yang pecah di sini ada. Kemudian juga ada makanan yang jatuh. Nah, yang dilakukan Nabi, kemudian beliau mengambil piring, kalau kita bahasakan piring saja, tempat makanan itu, yang pecah itu diambil, kemudian digabungkan, kemudian dikasih makanan. Kemudian bilang kepada Aisyah, kamu makanlah dengan piring ini, yang pecah ini. Kemudian Nabi mengganti piring yang pecah itu, diganti, dikasihkan kepada orang yang bawa tadi, agar dikasihkan kepada siapa? Sofiyah. Kenapa? Karena ini piring dari sana, kemudian dipecahkan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian harus diganti dengan hal yang serupa, karena yang dikasihkan kan makanannya, bukan piringnya. Nah, sehingga ini harus dikembalikan kepada Sofiyah sebagai ganti yang pecah. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita yang pertama, akhlak Nabi yang mulia. Akhlak Nabi yang mulia, meskipun dalam menyikapi istri-istrinya yang saling cemburu satu dengan yang lainnya, beliau tidak kemudian emosi, kemudian marah, kemudian beliau bersikap kasar, buruk, itu tidak. Tetapi Nabi tetap menjaga akhlaknya yang mulia kepada istri-istrinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah bahwa apabila seseorang itu merusakkan barang milik orang lain, apabila ada yang semisalnya, maka hendaknya dia menggantinya dengan yang semisalnya. Yang semisalnya itu seperti kalau piring, kan ada piring yang lain, maka bisa diganti dengan piring yang lainnya. Itu kalau kalau misalnya itu ada semisalnya, artinya ada sesuatu yang serupa dengannya yang bisa untuk dijadikan sebagai ganti, maka diganti dengan yang semisalnya. Tetapi apabila misalnya nggak ada yang serupa dengan itu satu-satunya, udah nggak ada lagi, yang misalnya di pasar udah nggak ada lagi kalau dibelikan yang semacam itu, karena ini produk lama yang sudah nggak keluar lagi, nggak ada lagi. Nah, yang serupa dengan itu misalnya, maka diganti dengan nilainya. Misalnya diganti dengan uang. Ini harganya berapa? Oh sekian, diganti dengan uang. Tapi kalau misalnya ada yang semisalnya, maka dibelikan sesuatu yang sama, kemudian dikasihkan penggantinya tersebut, seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini. Qas'ahnya yang pecah itu kan asalnya dari Sofiyah, tetapi bukan yang pecah dikembalikan ke sana, enggak. Kalau tahu itu pecah di bawah sana, ya marah lah nanti pemiliknya, ini kok pecah dan sebagainya. Kenapa kok pecah? Dan akhirnya urusannya jadi panjang. Nah, tetapi Nabi yang pecah dikasihkan Aisyah agar dia makan dengan yang pecah itu, karena dia yang memecahkannya. Kemudian diganti yang untuk Sofiyah diganti dengan yang baru, karena memang asalnya dari sana nggak pecah. Itu yang pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an Rafi' ibni Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi
Nabi di akhir dalam riwayat yang lain dikatakan ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina. Artinya ya diganti. Kalau misalnya seseorang merusakkan makanan, ya diganti dengan makanan. Kalau dia merusakkan wadah, maka diganti dengan wadah dan sebagainya dan seterusnya. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku zaro'a nandur sapa man fi ardi qaumin ing dalem tanahe kaum, bi ghairi idznihim kelawan tanpa izine kaum, falaisa mongko ora ana iku lahu ketuwe man minazar'i sangking taneman syai'un suwiji-wiji utawi suwiji-wiji, walahu lan iku ketuwe man nafaqatuhu utawi biayane zara. Rawahu Ahmad wal arba'atu ila Nasa'i wa hasanahu Tirmidzi wa yuqalu innal Bukhariya dha'afahu. Hadirin rahimakumullah, barang siapa, Nabi bersabda, barang siapa yang menanam tanaman di tanah orang lain tanpa seizinnya, maka dia nggak ada hak terhadap tanaman itu. Walahu dan baginya adalah pembiayaannya. Jadi kalau ada seseorang, kamu misalnya menanam di tanah saya, menanam jagung di tanah milik saya misalnya, maka di sini gimana itu? Dia akan bertanam di tanah yang menjadi milik saya. Tanah itu ya, tanah itu kalau sudah menjadi milik seseorang dengan cara hibah atau dengan cara jual beli atau dengan warisan misalnya, artinya menjadi milik seseorang, maka tanah itu yang ada di atasnya dan yang ada di dalamnya sampai terdalam tanah itu semuanya milik dia. Apapun yang ada di situ itu adalah milik dia. Kalau misalnya saya punya sebidang tanah, misalnya 1 hektar, maka yang ada di atasnya itu milik saya. Kalau nanti misalnya saya gali di dalamnya ternyata ada ada emasnya, maka itu juga milik saya. Kalau ada batu baranya, maka itu juga milik saya. Yang ada sampai ke bawah itu adalah milik saya. Itu ketentuan hukumnya dalam syarak. Nah, tapi kalau di negara ternyata di tanah kita di dalamnya ada minyaknya, maka dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Pada dasarnya itu adalah milik dari orang yang memiliki tanah tersebut, yang di atas sampai ke bawah. Nah, kalau sekarang ada seseorang menanam tanaman di tempat kita, kita punya sawah, belum kita tanami, sudah ditanami oleh orang lain. Nah, maka nggak ada hak bagi orang yang menanam itu terhadap tanaman itu, karena dia menanam di tempat saya. Dia kan berarti ghosab. Nah, menganggap ketika dia menanami tanaman di tempat saya, menganggap bahwa tanah milik saya itu sebagai milik dia, diambil secara paksa oleh dia. Kalau kebetulan yang menanam itu misalnya orang yang memiliki kekuasaan, kan kita nggak bisa apa-apa di sini. Nggak bisa apa-apa, artinya kita misalnya tiba-tiba ditanami oleh orang yang orang yang punya kuasa. Kita mau protes nggak bisa. Dia bilang ini milik saya tanami misalnya. Nah, orang yang lemah nggak bisa berkutik. Di sini berarti apa? Dia telah menggosok tanah milik saya. Contohnya seperti itu. Nah, maka dikatakan bahwa orang yang menanami tanaman di tanah milik orang lain, maka dia tidak berhak atas tanaman tersebut. Nah, dia tidak berhak atas tanaman tersebut. Di sini ada beberapa pendapat dalam beberapa mazhab yang ada. Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pemilik
tanah itu memiliki hak untuk memaksa orang yang menggosok itu untuk mencabut tanamannya. Kita dikatakan cabut tanaman kamu. Kenapa kamu nanam di tempat saya? Kamu cabuti tanaman tersebut. Nah, dan apa namanya, benihnya yang ditanamkan yang kemudian kita suruh nyabut itu bukan hak kita sebagai pemilik tanah, tetapi itu adalah hak milik dari yang menanam tadi, karena memang dari dia kan yang tadi menanam tanaman dari benih yang menjadi milik dia. Maka kita yang punya tanah punya hak untuk memaksa dia mencabut tanamannya, sementara tanaman yang telah dia tanam, yang dia cabut itu menjadi hak milik dari orang tersebut, karena memang dari awal dia yang memiliki benihnya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kemudian dia menanaminya sampai panen misalnya, kemudian yang punya tanah itu enggak berkutik, digosok tanahnya untuk ditanami, berarti tanaman yang atau hasil panennya adalah sesuatu yang didapatkan secara haram. Itu jelas hasilnya nanti akan haram, karena itu adalah hasil dari menggosok dari tanah milik orang lain. Kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya. Wa an Urwata bin Zubair radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa rajulun wong lanang min ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulaini saat temene ana wong lanang loro ikhtasoma kang padha musuhan bersengketa sapa rajulain ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardhin ing dalem tanah gharasa kang nanemi sapa ahadu kang nandur sapa ahadu salah sijine rajulaini fiha ing dalem ard nakhlan ing pohon kurma wing wit kurma wal ardulan utawi tanahe iku lil akhari keduwe kang weneh. Faqadha mongko mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi kelawan tanahe li sahibiha keduwe wong kang duweni tanah. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi sahiban nakhli ing wong kang duweni wit kurma ayukhrija ing yen to ngetokaken nakhlahu ing wit kurmane sahiban nakhl. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi laisa li irken ora ana iku keduwe wong kang duweni taneman zalimin kang zalim hakun utawi hak. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasan wa akhiruhu inda ashabis sunan min riwayati Urwata an Sa'id bin Zaid wa ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi wa fi ta'yini sahabiyhi. Nah, ini menjelaskan yang hadis sebelumnya. Di sini lebih rinci karena praktek kasus yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tadi kan pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang menanam di tanah milik orang lain tanpa izin mereka, maka dia nggak punya hak atas tanaman tersebut sedikit pun. Nah, kan itu apa pernyataan dari Nabi. Sementara dalam hadis yang kedua ini itu adalah contoh kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada dua orang laki-laki yang keduanya itu bertengkar, bersengketa, bermusuhan, bersengketa tentang tanah. Dibawa diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasusnya itu adalah dua orang laki-laki ini, yang satu punya tanah, kemudian yang satu itu menanam tanaman yang dalam hal ini adalah kurma.
Yang lain ini menanam kurma di tanah dia. Nah, sehingga di sini gontok-gontokan gimana? Kok dia menanam tanaman di tanah milik orang lain? Artinya apa? Artinya yang satu menggosok. Ketika dia menanam pohon kurma di tanah orang lain, berarti dia menganggap tanah milik orang lain itu tanah dia. Sehingga dia menanaminya dengan kurma. Sehingga keduanya itu ikhtasoma, saling bertengkar tentang masalah itu dan dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana keputusan Nabi? Yang ini sesuai yang tadi disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Nabi memutuskan tanahnya ini adalah untuk pemilik tanah. Tanahnya untuk pemilik tanah. Sedangkan pemilik kurma, dia harus mengeluarkan pohon kurmanya dari tanah itu. Dia harus mencabut pohon kurmanya, ditanam di tanah milik dia sendiri, bukan di tanah milik orang lain. Kemudian Nabi mengatakan, laisa li'irqin zalimin haqqun. Jadi bagi irq itu, li'irqin itu tanaman ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah li sahibil irqi az-zalim haqqun. Kenapa? Karena irq itu enggak zalim. Yang zalim itu kan orangnya, bukan tanamannya. Irqun di sini yang dimaksud adalah tanamannya. Yang dalam hal ini, dalam kasus ini adalah kurma, pohon kurma. Nah, ini namanya majaz hadf. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu balaghah, namanya apa? Majazul hadf. Majaz dengan membuang. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Fa atau wa. Wa ya. Was'alil qaryah. Nah, di situ kalau diterjemahkan secara harfiah, itu artinya bertanyalah kepada kampung. Nah, kampung apa bisa ditanya? Misalnya kampung Jati ditanya, Jati gimana kabarmu? Kan nggak bisa dia ditanya. Atau Kediri ditanya, wahai Kediri bagaimana keadaanmu? Kan nggak bisa. Yang ditanya adalah orang yang ada di kampung itu. Nah, makanya was'alil qaryah asalnya was'al ahlal qaryati. Itu namanya majazul hadaf, ada dalam bahasa Arab yang seperti itu. Jangan nanti bingung. Baitul iman. Baitul iman, rumahnya iman. Gimana rumahnya iman? Artinya ya baitu ahlil iman. Jadi ada hadaf, ada yang dibuang. Jadi banyak dalam bahasa Arab istilah-istilah yang seperti itu, yang ada pembuangan-pembuangan. Nah, di sini apa? Li'irqin zalimin. Li'irqin zalimin. Untuk tanaman yang zalim. Masa tanaman zalim? Yang zalim itu ya orang yang punya tanaman. Masa nanam di tanahnya orang? Ini maka li'irqin zalimin artinya li sahibil irqi az-zalim. Jadi tidak ada hak bagi orang yang memiliki tanaman itu karena dia menanam di tanah milik orang lain. Nabi memutuskan seperti itu. Ini tanahnya ya milik pemiliknya. Kemudian untuk pohon kurma yang ditanamkan itu milik pemilik kurma. Dia harus cabut dari tanah tersebut karena dia menanam di tanah yang bukan milik dia, dipindahkan ke tempat yang lainnya. Itu Nabi memutuskannya. Yang itu menjadi dalil dari mazhab Syafi'i yang tadi sudah kita jelaskan. Hadis yang terakhir dalam bab apa? Dalam babul ghasab. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fi khutbatihi ing dalam khutbahe Kanjeng Nabi yauman nahr ing dalam dinone nahar itu beleh kurban berarti Aidil Adha ing dalam dinane riyaya nahar biminan ing dalam tanah Mina inna dima'akum sak temene pira-pira getih sira kabeh wa amwalakum lan pira-pira bondo sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh iku haramun haram ka hurmati yaumikum kaya hurmae dina sira kabeh iki hadza ya iki yaumikum hadza ya iki artinya yaumul aid fi baladikum hadza ing dalam daerah sira kabeh hadza ya iki artinya baladul haram fi syahrikum hadza ing dalam wulan sira kabeh hadza ya iki artinya Zulhijjah muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi ketika khutbah di hari raya, khutbah di hari raya di Mina. Beliau khutbahnya di daerah Mina. Mina itu daerah, suatu daerah di Mina. Kalau kita haji nanti maka kita akan tahu daerah Mina. Di sana ada salah satu wajib haji namanya mabit di Mina. Kemudian di sana juga al-hujjaj, orang-orang yang haji itu melakukan ramyul jamarat, melempar jamarat di Mina ini. Nah, di saat Nabi sedang berkhutbah, beliau di antara yang beliau sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Nah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian itu haram. Seperti keharamannya hari kalian ini. Artinya haram di sini artinya dia memiliki apa? Kemuliaan, hukum-hukum yang khusus dalam Baladul Haram. Baladul Haram, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Di bulan kalian ini yaitu bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah termasuk apa? Al-Ashhur Al-Hurum. Al-Ashhurul Hurum ada berapa? Ada 4. Nah, semuanya bersambung yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu lompat yaitu Rajab. Nah, Rajab. Sekarang kita di bulan Rajab. Berarti Rajab itu adalah bulan haram. Bulan yang dimuliakan yang kita disunnahkan untuk berpuasa. Jadi cukup sebagai dalil tentang kesunahan berpuasa di bulan Rajab itu adalah anjuran Nabi untuk berpuasa di Al-Ashhur Al-Hurum. Karena hadis yang secara khusus membahas tentang Rajab, tentang puasa Rajab secara khusus yang sabit itu nggak ada, sehingga tetapi bukan berarti nggak ada. Maksudnya yang secara khusus, tapi yang secara umum memerintahkan untuk berpuasa di bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram, termasuk bulan haram adalah Rajab, maka ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa puasa Rajab itu disunnahkan. Bukan hanya sehari 2 hari, 1 bulan penuh disunnahkan untuk berpuasa. Zulhijjah itu termasuk Yaumun Nahar, itu kan tanggal 10 Zulhijjah, sehingga dikatakan kahurmati yaumikum hadza, yaitu Yaumun Nahar fi baladikum hadza, baladil haram Makkah Madinah sekitarnya, fi syahrikum hadza, artinya dalam bulan Zulhijjah. Tapi bukan di situ poinnya. Untuk hadis ini diletakkan di sini. Poinnya adalah bahwa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Ini yang
di poin yang di sini yang ada dalam bab ini. Bahwa harta dan darah dan harta kalian itu haram sebagian dengan sebagian yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya nggak boleh seseorang saling membunuh. Inna dima'akum haram alaikum, artinya nggak boleh seseorang saling membunuh satu dengan yang lain. Sesama muslim tidak diperbolehkan saling membunuh bi ghairi haq. Wa amwalakum alaikum haram, artinya nggak boleh seseorang menggosok harta milik orang lain. Tidak boleh seseorang mencuri harta milik orang lain. Tidak boleh seseorang mencopet harta milik orang lain. Tidak boleh seseorang itu misalnya dia membegal harta milik orang lain. Tidak boleh seseorang menggunakan harta milik orang lain tanpa izinnya. Dan seterusnya, harta milik orang lain enggak boleh kemudian diambil secara zalim. Itu yang dimaksud wa amwalakum alaikum haram. Nah, bisa difahami ya. Nah, makanya masuk di bab ghasab. Karena seseorang yang mengghasab harta milik orang lain berarti dia tidak mengamalkan hadis ini yang mengharamkan mengambil harta milik orang lain bi ghairi haq. Dalam hadis yang lain yang lebih terkenal, ini juga muttafaqun alaih, hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Tetapi yang sering kita baca itu hadis yang berbunyi yang maknanya sama tetapi dia lebih lengkap, mengatakan kullul muslim alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Ada tambahan wa irduhu. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Hartanya. Artinya tadi nggak boleh memakan harta orang lain bi ghairi haq, bil batil. Yang kedua, damuhu, darahnya, nggak boleh saling membunuh sesama muslim bi ghairi haq. Kemudian yang ketiga, wa irduhu, artinya kehormatannya. Apa maksudnya kehormatannya? Maksudnya nggak boleh bagi kita, haram bagi kita untuk menghibah orang, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Haram bagi seorang muslim mencaci maki seorang muslim lainnya, menghina seorang muslim lainnya, merendahkannya, mengatakan kamu begini, kamu begini, kamu begini, yang buruk-buruk. Kamu binatang ini dan itu dan seterusnya. Mencaci makinya, menghinanya, bahkan dikatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi fusuq artinya mencaci maki seorang muslim itu adalah dosa besar. Wa qitaluhu kufrun artinya bukan kafir pelakunya, tetapi dosa yang sangat besar yang mendekati kufur karena membunuh seorang muslim tanpa hak. Itu dosa ranking pertama setelah kufur. Jadi itu yang dimaksud airduhu. Kamu jangan menghina sesama muslim, jangan mencaci, jangan menghibah, jangan melakukan namimah, jangan menyebarkan aib saudara kamu sesama muslim. Jangan mencari-cari aib saudara kamu sesama muslim. Jangan mengkaji keburukan orang lain. Kamu jangan juga untuk apalagi banyak sekali yang itu yang menyangkut kehormatan seorang muslim. Jangan kamu menuduh berzina orang lain. Itu namanya qadzaf dan itu adalah sebagai dosa besar. Karena itu akan menghilangkan kehormatan seorang muslim. Jaga kehormatan seorang muslim, wajib kita untuk menjaganya. Jika kita mengetahui aib seseorang, sembunyikan. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Meskipun orang lain itu kita mempercayainya, jangan. Karena itu adalah bagian dari sesuatu yang diharamkan. Apalagi sampai tajassus. Tajassus itu mencari-cari aib orang lain. Karena
Aib itu kalau dicari-cari dari orang biasa seperti kita itu pasti ketemu, dan ketemunya pasti banyak, bukan hanya sedikit karena dicari. Tapi kalau nggak dicari ya nggak ketemu, namanya juga nggak dicari. Tapi terkadang kebetulan tahu karena nggak nyari-nyari, tapi tiba-tiba dia mengetahuinya, maka dia wajib untuk merahasiakannya, menyimpannya untuk dia sendiri, bukan untuk konsumsi orang lain. Nah, kalau tajassus maka akan dikatakan semut di seberang lautan akan terlihat. Nah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kalau aibnya sendiri nggak terlihat, tapi kalau aib orang lain meskipun jauh kecil sekali itu akan terlihat. Nah, ini harus diwaspadai karena kullul muslim alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi hadisnya apa? Kullul muslim alal muslimi. Kullul muslimi alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Saya lupa tadi saya ngomong apa, khawatirnya keliru. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.